Nah, analisa standar belanja berikutnya atau ASB berikutnya adalah penilaian kewajaran biaya. Nah, ini juga penting karena kita sering dengar adanya markup dalam penganggaran. Nah, kalau kita sudah menggunakan konsep penilaian kewajaran biaya, harusnya markup itu tidak muncul gitu. Nah, bagaimana cara melihatnya? Ya, pertama, kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja atau standar biaya. Ini penting kenapa? Target kita misalnya 10, dan 10 itu hanya membutuhkan 100 juta biaya, tapi kita menganggarkan 150, itu kan berarti kita menganggarkan melebihi dari kewajaran biaya. Kemudian kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku. Nah, ini juga penting, terkadang antara standar biaya dengan harga pasar yang berlaku itu tidak sesuai gitu. Nah, ini harus disesuaikan kembali. Terkadang harga terjadi perubahan harga di pasaran, sementara standar harga belum direvisi. Nah, itu harus dilakukan revisi terhadap standar biayanya. Setiap instansi itu punya standar biaya. Kalau pemerintah pusat itu ada namanya SBK dan SBM, standar biaya masukan, standar biaya keluaran. Nah, kalau di daerah itu ada yang namanya standar harga daerah. Nah, jadi harus disesuaikan dengan, kalau madrasah adalah instansi pemerintah pusat, berarti harus menyesuaikan dengan standar biaya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Nah, kemudian kaitan antara biaya yang dianggarkan, target pencapaian kinerja dengan sumber dana. Ini juga penting karena masing-masing sumber dana itu punya aturan tersendiri dalam menggunakan biayanya gitu. Contohnya dana BOS. Dana BOS itu kan ada 14 komponen biaya yang bisa digunakan. Di luar 14 komponen itu tidak bisa digunakan. Walaupun kita masih punya sisa dana BOS, itu tidak bisa digunakan di luar 14 komponen itu. Nah, sumber dana lain juga sama seperti itu. Bisa sumber dana hibah itu digunakan untuk kegiatan tertentu, tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain gitu. Nah, kalau ada lebih, misal dana BOS, itu kan harus dikembalikan lagi ke rekening kas negaranya. Nah, ini 3 hal yang harus penting diperhatikan dalam penilaian kewajaran biaya. Nah, kalau skema kewajaran harga ini seperti ini. Program, kegiatan, kemudian ada target kinerja. Nah, kegiatan itu di breakdown anggarannya berapa. Nah, anggaran itu disusun berdasarkan standar harga. Nah, kalau dia daerah berarti standar harga daerah, tapi kalau madrasah sebagai institusi pemerintah pusat itu menggunakan standar harga dari Menteri Keuangan. Nah, standar harga daerah ini atau standar harga ini mengacu ke harga pasar. Dalam penyusunan standar harga itu mengacu ke kondisi ekonomi makro untuk tahun yang akan digunakan, kemudian pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Nah, kalau dia pembelian langsung, biasanya standar harga itu sama dengan harga pasar. Nah, kecuali kalau kita menggunakan pihak ketiga, itu ada item lain yang harus diperhitungkan atau mungkin bisa disebut sebagai markup yang dibolehkan dalam penyusunan anggaran, yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai, kemudian keuntungan yang wajar bagi rekanan. Nah, ini juga harus hati-hati. PPN kita harus perhatikan ketentuan tentang PPN-nya. Apakah kita bertransaksi dengan PKP, pengusaha kena pajak atau bukan? Itu kan nanti menentukan dia kena PPN atau tidak. Kemudian juga untuk pembelian tertentu, misalnya pembelian buku mata pelajaran, itu kan juga ada ketentuan tidak dikenakan pajak. Kemudian keuntungan yang wajarnya juga persentasenya harus diperhitungkan, berapa persen keuntungan yang dianggap keuntungan yang wajar bagi rekanan.